Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan singkat dari kelompok 3 dengan anggota Aifa Bunga Kristina, Diah Ayu Firantinur, Reifan Kurnia Brilian, dan Sherin Amanda Oktavianti. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi mata pelajaran prakarya, yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi sering disebut sebagai produk pangan primer, yaitu adalah bahan pangan mentah yang telah diolah namun tidak sampai selesai. Adapun jenis-jenis bahan pangan setengah jadi dari bahan hasil perikanan dan peternakan antara lain, yang pertama adalah bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa, masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Yang kedua ada dendeng cumi. Dendeng cumi adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain, kemudian dikeringkan. Dendeng cumi-cumi merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi, seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya yang lebih lama. Terasi udang. Terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang digunakan adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Terasi berbentuk seperti pasta atau adonan yang biasanya diberi warna merah dan hitam kecoklatan. Udang rebon direbus lalu digiling dengan ditambahkan garam, kemudian difermentasikan lalu dijemur dan digiling kembali. Tepung rumput laut. Tepung rumput laut bermanfaat di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya, juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Tepung rumput laut ini sangat besar perannya sebagai pengatur keseimbangan, bahan pengental, pembentuk gel, penggemulasi, dan lain-lain yang banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan lain sebagainya. 5. Telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Diberi garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti telur bebek di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Telur asin biasanya memiliki ciri khas cangkang telur berwarna hijau kebiruan. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering, jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat, tekstur berminyak. 6. Dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis, dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Dendeng termasuk makanan yang berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Garam dapur merupakan bahan pemberi citra rasa dan pengawet pada makanan karena dapat menghambat pertumbuhan jasan trenik. 7. Kornet. Kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi. Agar awet, daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. Akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan.
Sedangkan daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mie rebus, pengisi roti, serta makanan lainnya. 8. Keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susu, metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. Teknik pengolahan. 1. Penggilingan daging ikan, daging sapi, dan unggas yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam grinder untuk digiling sehingga berbentuk pasta. Garam diberikan pada awal penggilingan berguna untuk meningkatkan kerekatan pasta. Jika dilakukan pada akhir penggilingan, sifat kerekatan pasta akan menurun. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan pengadonan, penambahan bahan baku lainnya seperti tepung tapioka dan telur yang berguna untuk menjaga kualitas kekenyalan. Adonan dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya, kemudian dilakukan pencetakan. 2. Pemanggangan daging ikan, daging sapi, dan unggas dapat langsung dipanggang untuk dijadikan stik. Daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan. Lama pemanggangan tergantung pada ketebalan fillet. 3. Penggorengan. Gunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Pastikan minyak telah panas agar kulit pelapis ikan menjadi renyah. Gunakan api sedang, lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket. Ikan cukup dibalik sekali saja sehingga tidak mudah hancur. Tapi ingat, teknik ini tidak bisa digunakan saat Anda menggoreng ikan utuh dan hanya bisa digunakan pada filet ikan dan unggas. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami dan terima kasih karena telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.